Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang mulia ini marilah kita senantiasa bersyukur dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam nikmat-Nya, dan nikmat yang paling besar yang tidak semua manusia diberikan kepadanya, hanya manusia-manusia pilihan, dan kita ini termasuk dalam kategori manusia pilihan tersebut, yaitu nikmat keimanan, nikmat ketakwaan yang Allah tanamkan di dalam hati kita, sehingga dengan dasar itulah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya nanti pada hari kiamat secara bersama-sama sebagaimana kebersamaan kita pada malam hari ini. Salam dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi qudwah, contoh tauladan bagi kita semua. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh protokol, bahwa pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan salat sebagai tiang agama. Judul ini didasari dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Rasul amril Islam." Seluruh pokok urusan ada di dalam agama Islam, semuanya. Sehingga Islam ini adalah agama yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Perdagangan, bisnis, pendidikan, pemerintahan, semuanya diatur dalam agama kita. Agama yang sempurna. Tidak ada agama di dunia ini yang lebih sempurna dan spesifik dalam mengatur manusia. Agama lain tidak ada yang mengatur bagaimana caranya tidur, bagaimana caranya bangun, bagaimana masuk WC, keluar WC. Tidak diatur. Agama kita diatur semua itu. Ini adalah bukti kesempurnaannya. Makanya seluruh apapun dalam dimensi kehidupan manusia itu semuanya ada pada Islam. Wa amudus shalah, dan tiangnya agama itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah, dan puncak dari agama ini adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, siapa yang melaksanakan salat dengan baik, berarti Islam tegak pada dirinya, layak disebut sebagai orang Islam. Namun ketika dia tidak melaksanakan salat walaupun KTP-nya Islam, maka dia merobohkan bangunan agama pada dirinya, sehingga tidak pantas dia disebut sebagai orang Islam. Karena kalau rumah, ya Islam itu pondasi, tiangnya adalah salat. Kalau ada bangunan tidak ada tiangnya, pasti roboh. Lalu bagaimana jamaah sekalian hukum dari salat ini? Di dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan, fa'aqimus salah, maka dirikanlah salat. Innas salata kanat salal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman, orang-orang mukmin, kitaban mawquta, yang telah ditentukan waktu-waktunya. Karena dia merupakan kewajiban jemaah sekalian, maka berdosa orang yang meninggalkan salat. Dan nanti sebentar kita akan bahas apa-apa akibat bagi orang yang meninggalkan salat. Oleh karena jemaah sekalian, kewajiban kita, karena ini adalah salat merupakan kewajiban kita, maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya kewajiban, kalau kita lalai maka kita pasti berdosa. Menjaga. Ya. Ini coba bahasa Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Peliharalah, jagalah seluruh salatmu, was salatil wusta, dan salat wusta. Ya. Disuruh menjaga. Yang namanya menjaga jemaah sekalian, kalau sudah datang diambil, kalau sudah masuk waktu dilaksanakan, itu namanya menjaga. Kalau sudah masuk waktu kita masih santai-santai saja sebentar, itu orang tidak menjaga itu. Ya.
Yang namanya dijaga, ya orang berjaga-jaga, masuk waktu salat. Dan inilah memang kewajiban kita. Allah ciptakan kita jemaah sekalian, bukan untuk mencari rezeki, bukan. Tujuan Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Adapun dunia ini kita cari di sela-sela menunggu ibadah, salat subuh. Sebelum duhur, masih panjang waktunya duhur, cari dunia kita. Pas masuk waktu, salat. Itu namanya menjaga. Setelah salat tunggu lagi asar. Sambil menunggu waktu asar, kerja lagi urusan dunia. Masuk waktu, salat lagi. Demikianlah mereka salat semalam. Hanya dari waktu ke waktu yang kita tunggu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia adalah pelengkap untuk menjamin bagaimana salat kita lebih bagus lagi. Kalau dunia kita terpenuhi dengan baik. Tapi jangan ditabrakan waktunya. Yang sebenarnya waktu salat kita tidak salat karena mencari urusan dunia. Ini namanya menjaga jemaah sekalian. Nah, kenapa tadi dikatakan wasalatul wusta? Itu salat wusta oleh para ahli tafsir bahwa ini maksudnya adalah salat asar. Kenapa jemaah sekalian? Banyak orang yang lalai di waktu asar. Ya, apalagi orang kerja-kerja. Asar jam 3.30. Jam kerja sampai jam 4. Ada yang tanggung. Ya, apalagi kalau misalnya kerja-kerja bangunan, sebagian orang karena sampai jam 4 kerjaannya, ya nanti jam 4 istirahat kerja. Bersih-bersih baru salat. Ya. Seakan-akan dia jamin bahwa umurnya masih sampai jam 4. Ya. Padahal ya, banyak orang meninggal, kebanyakan orang meninggal di antara salat. Sangat sedikit orang yang meninggal pada saat salat. Maka jangan sampai di sela-sela itu justru kita lalai. Jemaah sekalian menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai salat ini adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika Nabi ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya, itu salat di awal waktu. Maka bagi kita, bagaimana cara salat kita di awal waktu? Ya kalau sudah azan, siap-siap ke masjid. Ini salat di awal waktu. Jangan nanti pulang jamaah, ternyata sudah pulang, orang sudah selesai salat asar, kita belum salat asar. Atau sudah pulang subuh, ya sudah ribut di depan rumah kita, baru kita bangun. Karena memang tadi setelah sahur saya tidur. Ya, ternyata sudah pulang dari salat subuh. Ya. Jangan sampai kita lalai jamaah sekalian. Jadi salat di awal waktu, kalau kita mau, jalannya adalah pergi salat berjamaah. Namun jamaah sekalian, salat berjamaah ini tidak semua diberikan kewajiban kepada kaum muslimin. Tidak semua. Ketika Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan dirikanlah salat dan dirikanlah zakat. Warka'u marraki'in, ini perintah. Rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Berarti perintah salat berjamaah. Di mana orang-orang yang ruku? Ya di masjid. Ya. Allah tidak katakan dan rukulah masing-masing di rumah kalian ketika azan. Di masjid. Maka bagi laki-laki wajib untuk pergi ke masjid. Kalau wanita, ini wanita spesial. Allah kasih keringanan, tidak seperti laki-laki. Bagi wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah, hamba-hamba wanita Allah ke masjid. Wal yakhrujuna tafilat, ada syarat. Tetapi kalau dia keluar ke masjid, tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi ibu-ibu di belakang ke masjid pergi salat tarawih silahkan. Tapi jangan pakai wangi-wangian. Karena kira-kira sebabnya adalah apa? Wanita itu ya, menjadi fitnah terbesarnya laki-laki. Laki-laki yang terfitnah dengan wanita, semua rela dikorbankan demi mendapatkan wanita. Fitnah terbesar. Dan ada laki-laki ya, sangat suka mencium bau harum wanita. Sehingga orang yang harum-harum di depannya pasti diperhatikan itu. Dilarang wanita menggunakan wangian ketika ke masjid. Kalau laki-laki sunnah, ya, laki-laki sunnah untuk menggunakan wangian ke masjid. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kalian melarang istri-istri kalian ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tetapi rumah mereka lebih bagus bagi mereka. Ya, maka kalau di bulan suci Ramadan perempuan hanya 1-2,
Ini sudah tepat. Lebih cocok dia memang salat di rumahnya. Yang penting itu tadi, salat di awal waktu. Jadi bagi wanita kalau sudah azan di masjid, ya salat. Jangan ditunda-tunda. Sama laki-laki dan perempuan, harus salat di awal waktu. Cuma tempat yang berbeda. Tapi kalau perempuan mau ke masjid, silakan. Kalau mau di rumah, kata Nabi, wa buyutuna khairul lahunna. Rumah mereka lebih bagus bagi mereka. Ya. Tapi kalau dalam bulan suci Ramadan, kalau ke masjid itu ya ada manfaat lain, mendengarkan ceramah. Mungkin kalau di rumah mau mendengarkan ceramah, mic-nya mungkin walaupun kedengaran sampai di rumah itu kurang fokus, karena tidak terkondisikan. Tapi kalau ke masjid, dia bisa belajar mendengarkan penjelasan agama. Karena talabul ilmu adalah itu ala kulli muslim. Menuntut ilmu laki-laki perempuan kewajibannya bagi seorang muslim. Jadi jangan sekali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukumnya ketika anak laki-laki yang tidak mau ke masjid? Laki-laki yang sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nida." Siapa yang mendengarkan suara azan. Jadi apalagi sekarang ini di rumah kita itu biasanya sampai 4 masjid kita dengarkan azannya. Jadi sangat susah untuk kita terhindar dari hadis ini. Man sami'an nida. Siapa yang mendengarkan seruan azan, falam ya'ti, lalu tidak mendatanginya, fala salatalahu, tidak ada salat baginya, illa min udhur, kecuali ada halangannya. Halangannya syar'i. Sakit, boleh tidak ke masjid. Safar, dia orang musafir di tengah jalan dengarkan suara azan, boleh tidak ke masjid. Ya. Ada tamu penting, tetap ke masjid. Kalau perlu tamunya dipanggil. Ya, bukan alasan syar'i itu bahwa menerima tamu. Mencet rumah bukan alasan syar'i. Cuci mobil bukan alasannya syar'i. Karena sesuatu yang boleh kita tinggalkan. Nanti kita lanjutkan setelah selesai salat. Ya. Kalau musafir ya rukhsah keringanan yang Allah berikan. Ya kita boleh. Nah, jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ke masjid, tidak sekedar ke masjid selesai. Pahala besar menanti yang sangat jauh beda dengan orang yang salat di rumahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatul jamaati afdal min salatil fajr bisabi wa 20 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih bagus daripada salat sendiri. Bisabi wa 20 darajah, sebanyak 27 kali lipat. Jadi kalau kita hitungan, ya coba kalau kita hitungan uang misalnya. Kalau di rumah dapat 1 juta. Berarti kalau di masjid dapat 27 juta. Mungkin kalau uang lomba-lomba ke masjid, ini bedanya terlalu jauh, 26 juta bedanya. Kalau ini pebisnis, keuntungan 26 kali lipat. Pasti dia cari. 10 kali lipat saja orang gembira kalau berbisnis. Apalagi di 27 kali lipat. Dan ini di bisnis. Ya. Jadi jangan dikira apa yang kita lakukan ini juga adalah bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Allah mengatakan, innal ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annal jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ayat ini Allah membahasakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Jadi kalau kita mau mendapatkan surga sebagai alat tukarnya Allah Subhanahu wa taala, ya memang kita harus jual diri kita, harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu adalah dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Jadi jemaah sekalian, hukum pergi salat berjamaah bagi laki-laki itu adalah wajib, bukan keutamaan. Kenapa wajib? Karena itu perintah. Warqau marrakin, dan rukun bersama dengan orang-orang yang rukun. Jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang tidak salat? Ya. Ini kadang-kadang kita temukan orang pergi pesta menjelang maghrib, kemudian sudah maghrib tidak salat. Ya, karena salat nanti rusak lagi modenya. Sudah isya juga, masih juga tidak salat. Kira-kira nanti dia salat kapan? Foto-foto lagi sampai jam 10 malam. Pulang ke rumahnya pakai salat. Kalaupun salat, bagaimana caranya dia salat? Menggabungkan dua waktu, maghrib dan isya. Padahal tidak boleh menggabungkan 2 salat kalau tanpa sebab yang syar'i, ya, menjamak salat, ya, safar bisa menjamak salat. Tapi kalau mukim hanya di rumah, hanya di gedung, tidak ada istilah boleh menjamak salat.
Jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi orang yang lalai dalam salatnya ini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti pada kiamat akan ditanya nanti penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syaqar? Qalu, mereka orang-orang yang di dalam neraka menjawab. Jadi ini sadar, tapi kesadarannya terlambat karena di dalam neraka pada menjawab. Lam nakum minal musallin. Kami dahulu ketika hidup di dunia termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Ini penyesalan. Dan hari ini banyak orang yang tidak salat baru di Islam. Dan ini fenomenanya banyak, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Karena juga sudah tua, sudah umur 60 tahun ke atas, masih tidak salat. Lalu kapan dia tunggu untuk salat? Kita khawatir jangan-jangan mereka lah ini yang menjadi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ditanya nanti di akhirat, baru dia sadar. Oleh karenanya, bagi kita orang tua yang sudah salat, didik baik-baik anak kita. Jangan sampai mereka ketika kita meninggal, mereka adalah orang-orang yang tidak salat juga sebagaimana orang yang tidak salat di sekitar kita. Dalam agama kita, mendidik anak salat itu sejak umur 7 tahun. Berarti ketika kelas 1 atau kelas 2 SD harus disuruh salat. Kalau tidak masalah, ya pasal-pasal sedikit, tapi tidak boleh menyentuh badannya, tidak boleh mencubit. Tidak boleh, pokoknya hanya menyuruh saja tugas kita. Yang dibolehkan menyentuh anak-anak, ya, dari sini dikatakan memukul itu di umur 10 tahun. Kalau kita perintahkan salat dan dia tidak mau salat, baru bisa dipukul. Tapi pukul dalam agama adalah pukulan mendidik, bukan merusak fisik. Pukulan mendidik. Yang kira-kira kalau kita pukul dia bisa tahan dan tidak menjadikan Anda cedera. Ya, ada orang sekarang ya, anaknya tidak pergi mengaji, dia cubit. Padahal umurnya baru kelas 2 SD, baru kelas 3 SD, belum saatnya. Yang dibolehkan memaksa anak sampai tindakan fisik dalam agama kita itu hanya satu, hanya perkara salat saja. Persoalan mengaji tidak, persoalan belajar tidak. Kenapa? Ini artinya sangat urgen ini salat. Karena jangan sampai anak kita menjadi generasi yang jelek. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang setelah mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang bagus, khalfun, generasi yang jelek, pengganti yang jelek. Kenapa dikatakan jelek? Ada salat tabu syahwat. Mereka mempermainkan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Ya, kalau mau salat ya salat, kalau tidak mau ya tidak. Ada juga seperti itu. Nanti dia salat ke hari Jumat, hari lain tidak ada. Bahkan ada orang hari Jumat pun tidak pergi salat. Kapan dia salat? Nanti Lebaran. Ya kalau Lebaran juga cepat, juga rapi pakaiannya, pergi juga. Malah dia lebih duluan datang, bisa duduk di pinggir jalan. Lebih duluan siap. 2 kali saja dia sujud kepada Allah dalam 1 tahun. Ya. Baru dia juga mau masuk dalam surga. Dikiranya surga itu lebaran yang murah, mahal jemaah sekalian. Kita saja salat dijaga, belum tentu masuk surga, belum tentu. Walaupun pada akhirnya umat Nabi Muhammad pasti semua masuk surga, pasti. Ya. Sepanjang syahadatnya tidak batal, tidak melakukan kesyirikan, semua pasti masuk surga. Cuma persoalannya beda-beda. Ada yang langsung, ada yang singgah di neraka. Ini masalahnya. Nah, jangan sekalian kena Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan, "Inna bainar rajul wa bain syirkil kufur tarkus salah." Sesungguhnya pembatas antara seseorang dirinya dengan kesyirikan dan kekufuran tarkus salah, meninggalkan salat. Jadi kalau dia meninggalkan salat, berarti dia tidak beriman. Dia masuk ke dalam wilayah kekufuran atau kesyirikan. Bahkan dari selain Nabi mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah sekalian, luar biasa ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita dengan sahabatnya tentang perkara salat. Maka Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, "Man hafaza 'alaiha," barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nurun wa burhanun,
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Maka akan ditetapkan baginya pada hari kiamat cahaya. Ya, hari kiamat jemaah sekalian tidak ada lagi PLN di sana. Tidak ada juga matahari. Karena alam semesta ini sudah hancur pada hari kiamat. Nah, semua akan dibangkitkan nanti. Bagi yang tidak salat tidak mendapatkan cahaya. Ya, dia seperti orang buta di dunia ini. Mau jalan ya, sama meraba-raba. Di dunia ini lagi. Di rumah kita. Kalau mati lampu, ini rumah kita yang tinggal sudah puluhan tahun. Coba kalau mati lampu, keluar dari kamar, berbangun. Kita meraba-raba, di mana ini area WC? Kadang-kadang kita salah, tidak pas depan pintu WC. Mungkin pinggirnya kita dapat, atau mungkin salah langkah. Padahal tempat yang kita sudah nyaman hidup di situ puluhan tahun. Apalagi di hari kelak, tempat yang belum pernah kita datangi. Baru tidak mendapatkan cahaya. Tapi bagi orang yang salat, ada cahayanya. Wa burhanan, dia juga ada tanda bukti hadapan Allah SWT bahwa dia terus orangnya saleh. Wa najatan, dan dia juga akan mendapatkan keselamatan. Ini bagi orang yang menjaga salatnya. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, bolong-bolong atau bahkan memang tidak salat, lam yakul lahu nurun, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan cahaya. Wala burhanun, tidak akan mendapatkan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala najat, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumil qiyamah ma'a Qarun, maka nanti pada hari kiamat Allah akan samakan dia dengan Qarun, wa Fir'aun sama dengan Fir'aun, wa Haman ya sama dengan Haman, wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Tiga nama ini viral. Ya, dibicarakan dari zaman dulu, zaman Nabi Muhammad sampai pada hari ini. Orang yang terkenal. Ya, jarang ada orang terkenal jamaah sekalian melebihi dari ini. Fir'aun, hampir semua orang kenal. Bahwa itu Fir'aun adalah orang yang menganggap dirinya Tuhan, yang melawan Nabi Musa. Haman, orangnya Fir'aun, yang ahli bangunan. Qarun, orang yang kaya raya. Ini adalah simbol orang penguasa, orang yang kaya raya, orang pintar, yang penentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa temannya? Mereka akan berteman dengan orang yang tidak menjaga salatnya. Ubay bin Khalaf, gembongnya orang munafik pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sekalian, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita jaga salat ini. Di samping memang dia adalah merupakan tiang agama, ada ancaman-ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak menjaga salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang teguh melaksanakan salat kita dan menguatkan kita, utamanya bagi laki-laki, untuk senantiasa hadir untuk salat berjamaah di masjid kita atau di tempat-tempat kerja kita. Ketika ada azan, maka tinggalkan pekerjaan kita. Karena sebenarnya ibadah itulah tujuan yang Allah jadikan kita hidup di atas muka bumi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa irdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.